Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, PJ yang pertama, saya Hadis Dinas PPKP Kota Padang Sidempuan. Izin Pak, mewakili Hadis Dinas realisasi program bagaimana kita peroleh hasilnya dari sejak 2021 sampai tren terakhir yang kita peroleh bahwa di Kota Padang Sidempuan dan rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia. Kita melakukan percepatannya sejak 2021. Di 2021 kita mendapatkan tren 32,1%, turun di 2022 menjadi 28,8%, dan terakhir sesuai dengan hasil SKI tahun 2023 yang kita peroleh serta kesehatan Indonesia ada 26,1%. Artinya dalam konteks ini Kota Padang Sidempuan sendiri sudah mengalami penurunan sebesar 22,7% dari 28,8% pada tahun 2022 menjadi 26,1%. Memang dalam konteks ini kita masih tertinggal, artinya masih butuh perbaikan ke depan dalam percepatan penurunan stunting karena target minimalnya itu yang ditargetkan adalah 3% sesuai agar mencapai target di tahun 2024 yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia 14% tahun 2024. Karena kita cukup banyak mengalami istilahnya mendapat tantangan dalam percepatan penurunan stunting ini, penurunannya hanya mencapai 2,7% di tahun 2023 yang lalu. Dan di tahun 2024 ini untuk mencapai target nasional dan kita agar relevan untuk target 14% pada tahun 2024, setidak-tidaknya Kota Padang Sidempuan bisa mencapai 7,33% pada tahun 2024 ini. Nah, ini tren yang kita bisa lihat Pak Wali dalam konteks ini sejak 2007 sampai 2023 kita melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting, dan paling concern itu ketika mulai adanya strategi nasional percepatan penurunan stunting itu di tahun 2019. Jadi kita dimulai dan di 2021 kita start dengan Perpres 72 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Angka Stunting Indonesia, percepatan penurunan angka stunting Indonesia. Dari sini kita melihat bahwa trennya semakin baik dan bahkan sudah mencapai titik terendah di tahun 2023. Artinya adanya tim percepatan penurunan stunting dan juga adanya technical assistance satgas menjadi daya ungkit untuk percepatan penurunan stunting di Kota Padang Sidempuan sendiri. Nah, ini kita melihat kemajuannya secara singkat sejak 2018 sampai dengan 2023 kita mengalami penurunan sebesar 13,73%. Penurunan rata-ratanya 2,28%. Ini memang lebih bagus penurunannya dibanding angka nasional. Dan prevalensi di 26,1% ini kita bisa melihat bahwa ini masih cukup tinggi, Bapak. Dan sehingga kita perlu di pemerintahan perlu perhatian serius oleh seluruh pihak di pemerintahan Kota Padang Sidempuan. Namun demikian, kita cukup berbangga hati bahwa hasil penurunan 13,73% ini adalah hasil dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif kita semua. Khususnya di Kota Padang Sidempuan, kesadaran tinggi para pemimpin lembaga dan pimpinan sudah mulai terlihat, dan harapannya semakin baik lagi untuk tahun-tahun ke depannya. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa di tahun-tahun uh, 2 tahun belakangan ini kita terus melakukan perbaikan dan penanganan program yang dilakukan dalam percepatan penyelesaian di Kota Padang Sidempuan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan program, pemantauan, dan juga evaluasi. Dan ini terus sedemikian Pak Wali siklusnya, sehingga kita sama bersama OPD-OPD terkait terus melakukan percepatan dengan uh, konvergensi layanannya
tertuju pada tingkat keluarga. Artinya OPD-OPD terkait ada setidaknya 14 OPD terkait di tim percepatan penurunan stunting sudah melakukan berbagai intervensi baik spesifik yang sifatnya langsung kepada masyarakat atau sasarannya ataupun secara sensitif yang tidak langsung, artinya melalui pendekatan-pendekatan sehingga percepatan penurunan stunting yang dikonsepkan dari pusat itu bisa terlaksana di Kota Padang Sidempuan, baik segi edukasi, pembangunan jamban, pendampingan keluarga, dan juga melakukan berbagai macam intervensi lainnya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga-keluarga sasaran. Nah, di Kota Padang Sidempuan sendiri, Pak, izin kami sampaikan bahwa masing-masing pihak itu terlibat dalam 8 aksi integrasi di tingkat Kota Padang Sidempuan. Itu artinya masing-masing OPD terkait, kalau di Kota Padang Sidempuan itu ada 14 OPD yang terlibat. Dari aksi 1 analisis situasi itu di PIC-nya adalah Bapeda, lalu sampai aksi 2 rencana kegiatan juga dilakukan. Ini yang tadi saya sampaikan Pak, ada siklus yang terjadi setiap tahunnya dari perencanaan aksi 1, aksi 2, dan aksi 3 itu sampai rembuk samping. Mungkin Pak Wali sempat mengingat juga bagaimana pelaksanaannya di beberapa waktu yang lalu. Ini menjadi PIC-nya di Bapeda, juga termasuk Sekda, Sekretariat Daerah. Nah, untuk aksi 4, peraturan Bupati Wali Kota tentang peran desa dalam percepatan penanggulangan stunting ini diampu oleh Dinas PMD, dan pembinaan kader pembangunan manusia dilakukan juga oleh Dinas PMD. Sistem manajemen data juga diampu oleh Bapeda sebagai upaya untuk memantau bagaimana percepatan penanggulangan stunting di Kota Padang Sidempuan. Nah, Dinkes sendiri dan juga Dinas PPKP terlibat di aksi 7 dalam hal ini pelaksanaan audit kasus stunting dan pengukuran dan publikasi data stunting. Nah, yang terakhir biasanya di akhir tahun atau di awal tahun siklus perencanaan di daerah itu kita lakukan review kinerja tahunan. Ini yang langsung dipimpin oleh PIC-nya Bapeda dan sekretaris daerah. Nah, konvergensi adalah upaya untuk memastikan seluruh intervensi stunting ini sampai pada target sasaran. Nah, kami sampaikan Pak Wali izin dalam konteks koordinasi dan integrasi multisektoral multi pihak ini kita melibatkan tidak hanya dalam konteks pemerintahan, tapi juga stakeholder eksternal kita harapkan juga terlibat dalam hal tentu karena stunting ini sifatnya kompleks, butuh intervensi di banyak titik permasalahan. Misalnya seperti kesehatan dan gizi itu lebih banyak diampu oleh OPD di bidang kesehatan. Air minum dan sanitasi ini tentu ada Perkum, PUTR, atau OPD terkait yang memang menangani hal ini. Pengasuhan dan PAUD itu juga dilakukan melalui Dinas Pendidikan dan juga OPD-OPD lainnya yang mendukung intervensi sensitif atau yang tidak langsung kepada sasarannya. Perlindungan sosial juga dilakukan, baik Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan dan juga Ketahanan Pangan dari Dinas Pertanian dan juga Dinas Ketahanan Pangan di Kota Padang Sidempuan. Artinya pada konteks ini ada 14 OPD yang terlibat dalam percepatan penanggulangan stunting di Kota Padang Sidempuan. Setidak-tidaknya ada 8 organisasi yang sudah juga terlibat. Satu universitas itu Universitas Al-Farehan yang terlibat di kita. Pak. Jadi kita melakukan ini sudah sesuai dengan bagaimana regulasi dalam percepatan penanggulangan stunting. Nah, dalam konteks ini semua OPD terkait itu berupaya untuk mendapatkan setidak-tidaknya target dari percepatan penanggulangan stunting ini. Dari layanan intervensi spesifiknya ada 9 poin, Bapak, dan dari layanan sensitifnya ada 11. Artinya ada 20 fokus ya dari Perpres 72 yang kita ingin lihat. Dari pertama ibu hamil, bagaimana penanganan ibu hamil cek mendapatkan tambahan asupan gizi, remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah, mendapatkan makanan tambahan MPASI, dan juga anak di bawah 5 tahun diukur dan dilakukan pemantauan pertumbuhan dan kembangnya. Nah, ini betul dari dinas terkait, khususnya dinas kesehatan banyak mengaku layanan intervensi spesifik. Ini Bapak yang ingin sampaikan. Nah, yang kedua adalah layanan sensitif. Hampir
uh, di luar kesehatan itu melakukan layanan intervensi sensitif, termasuk pelayanan KB pasca persalinan, bagaimana pelayanan nikah dilakukan, rumah tangga juga dipastikan mendapatkan akses sanitasi layak, cakupan keluarga beresiko stunting juga didampingi, kehamilan yang tidak diinginkan juga ditekan angkanya gitu Bapak Ibu. Jadi rumah tangga yang mendapatkan akses air minum juga dipantau, jaminan kesehatan, jumlah keluarga miskin juga dipantau sehingga nanti kita bisa dengan baik melakukan intervensi sensitif dan juga BAPS ini juga ditangani. Nah, Pak Wali izin kami sampaikan juga bahwa 20 indikator prioritas ini sudah dipantau oleh Bapeda juga. Nah, dalam konteks percepatan penurunan stunting ini juga melakukan 8 aksi konvergensi. 14 OPD terkait sudah melakukan Bapak izin sampai dengan tanggal hari ini, per hari ini kita sudah menyelesaikan aksi ke-7. Ini sedang dalam proses Pak, ada audit kasus stunting dan juga pengukuran balita-balita kita. Terakhir kita dapatkan angkanya 96%. Dari target memang 100% cakupan pengukuran dan penimbangan balitanya. Mudah-mudahan bisa dikejar sehingga nanti bisa melakukan publikasi data stunting di tahun 2024 ini dari Dinas Kesehatan. Nah, Bapak izin kami juga sampaikan bahwa ini perjalanan kita sejak tahun Januari tahun 2024 ini sampai dengan September saat ini kita sedang mengupayakan melakukan aksi petunjuk pengukuran dan penimbangan balita juga publikasi. Nah ini di IC-nya ada Dinas Kesehatan dan juga Dinas PP dan KB. Nah Bapak mohon izin kami sampaikan juga dalam konteks konvergensi ini kita melakukan banyak memang mengalami tantangan. Ini memang tidak hanya di Kota Padang Sidempuan tapi di wilayah lain juga. Tapi khusus Kota Padang Sidempuan, tidak-tidaknya Bapak izin kami sampaikan kita juga melakukan penguatan komitmen dan dukungan berkelanjutan dari pimpinan daerah keseriusan pelaksanaan program perbaikan manajemen atau tata kelola ini sangat menentukan untuk melakukan percepatan penurunan stunting di Kota Padang Sidempuan. Nah, dan juga kita inginnya bahwa perencanaannya juga dilakukan perencanaan berbasis bukti. Data dasar keluarga sasarannya kita peroleh dengan baik, itu diampu oleh Dinas PP dan KB. Data keluarga sasaran by name by address juga kita peroleh. Nah, untuk penganggaran sendiri, Bapak Mahfuzin dari Bapeda juga sudah melakukan pemantauan untuk APBD dan juga dana desa dan untuk percepatan penurunan stunting. Artinya kita melakukan sinkronisasi penganggaran di daerah lokus stunting antara Kota Padang Sidempuan dari provinsi hingga sampai tingkat nasional. Kita juga ingin Bapak mohon izin tantangan untuk memastikan sumber daya di tingkat spesifik dan sensitif tersedia sehingga direncanakan oleh Bapeda dan OPD, diterima oleh Kades atau camat di tingkat TPPS kecamatan dan dimanfaatkan oleh Kades, kader, PPK secara efektif di lapangan, Bapak. Dan pendekatan berbasis hasil kita harapkan bisa menjadi sumber daya untuk bisa memberikan dampak pada percepatan penurunan stunting di Kota Padang Sidempuan. Integrasi sensitif terhadap program gizi juga kita harapkan Pak, pendidikan kesehatan juga melakukan. Nah khusus Dinas PPKP sebagaimana yang kami peroleh Bapak, Dinas PPKP melakukan juga sesuai dengan tupoksinya melakukan pembangunan kependudukan dan juga percepatan penurunan stunting berdasarkan UU nomor 52 tahun 2009 dan juga kebijakan percepatan penurunan stunting Perpres 72. Nah di Dinas PPKP dan KP ini dia mengampu 5 program prioritas percepatan penurunan stunting, penyediaan data keluarga berisiko stunting yang pertama Pak, yang kedua pendampingan keluarga berisiko stunting, yang ketiga pendampingan saling pengantin, yang keempat surveillance keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting. Nah ini gambaran yang sudah dilakukan oleh Dinas PPKP dalam hal ini sudah merealisasikan pengadaan PKB Tips Stunting. Ini suatu program yang memang dicanangkan oleh BKKBN untuk memenuhi kebutuhan alat edukasi dan juga beberapa alat peraga dalam untuk memenuhi kebutuhan bina keluarga balita di wilayah. Nah ini sudah terrealisasi 100%.
pendampingan sasaran juga sudah dilakukan Pak selama sebanyak 6 kali pelaksanaan dari 10 kali pelaksanaan. Pencatatan hasil pemantauan juga sudah dilakukan 6 kali pelaksanaan dari 10. Koordinasi lintas sektoral juga sudah dilakukan difasilitasi oleh Dinas PPKP sebanyak 6 kali dari 10 kali, dan audit dan stunting mungkin Bapak juga masih ingat jadi sudah melaksanakan 1 kali, namun ini saat ini sedang mengejar untuk pelaksanaan siklus kedua pelaksanaan audit dan stunting. Dengan Lokakarya ini sudah terlaksana 6 kali Bapak di tingkat kecamatan dari 10 target dari program untuk menyelesaikan karya. Nah, ini beberapa dokumentasinya Pak. Ini untuk pelaksanaan ini karya kita menghadirkan pihak kecamatan di TPS kecamatan, kita berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para kader ataupun pelaku kepentingan di tingkat di lapangan. Untuk rapat koordinasi di tingkat Kota Padang Simpan ini tingkat TPPS tingkat Kepala Santri Kota Padang Simpan Bapak selalu dihadiri oleh Sekda ataupun juga langsung oleh wali kota Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dalam konteks ini sudah dilaksanakan 6 kali. Nah untuk penyediaan data stunting terakhir, data keluarga stunting terakhir dari pendataan yang kita lakukan dari 2021, 22, dan 23 mengalami tren penurunan Pak. Dan terakhir kita mendapatkan verifikasi validasi KRS tahun 2020 sudah mencapai 5.602 KRS. Nah ini untuk pendampingannya kita sudah mencapai, namun masih butuh dukungan lintas sektoral lainnya Bapak. Untuk pendampingan calon pengantin bersama QA dan juga Dinas Kesehatan, Dinas PPKB itu sudah melakukan pemeriksaan kesehatan samping, pendampingan calon pengantin itu mencapai 77,4%. Nah, untuk ini kita bisa melihat trennya Pak dari Januari sampai Juli ini sudah merekam dengan baik baik di tingkat QA di Kemenak ataupun dari LCM yang elektronik sertifikat yang ada di Dinas PP dan KB. Nah, audit kasus stunting juga sudah dilaksanakan, sudah dilaporkan di pada PPKS provinsi dan nasional. Nah, ini Bapak, mungkin Bapak juga masih ingat ya kemarin kita melaksanakan. Nah, untuk pemantauan dan laporannya kita juga sudah lakukan.